Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Armawati SPD dari UPTD SDN 113 Impres Barugai, Kecamatan Camba. SDN 113 Impres Barugai adalah tempat saya belajar sekaligus mengajar. UPTD SDN 113 Impres Barugai kini telah menerapkan kurikulum Merdeka yang menekankan pada penguatan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai merencanakan dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Setiap murid adalah individu yang unik. Tugas kita sebagai guru adalah mengenali karakteristik dan kebutuhan murid agar dapat mengembangkan potensinya. Adapun hal pertama yang saya lakukan dalam proses perencanaan pembelajaran berdiferensiasi adalah memahami murid, yaitu dengan memetakan kompetensi dan kebutuhan murid. Pada bagian ini, kita diharapkan dapat memahami bahwa murid memiliki pengetahuan awal dan keterampilan yang dipengaruhi oleh bagaimana ia dibesarkan dalam keluarga dan lingkungannya. Dan cara yang saya lakukan dalam memahami kebutuhan dan karakteristik dalam pembelajaran adalah melakukan asesmen diagnostik, baik kognitif maupun non-kognitif. Contoh diagnostik non-kognitif yang saya lakukan pada murid saya di fase C adalah berupa wawancara, mengisi lembar semua tentangku, dan memberikan tes diagnostik gaya belajar. Sedangkan untuk diagnostik kognitif dapat kita lakukan dengan tes kompetensi prasyarat dari materi yang dipelajari. Jadi pembelajaran di kelas perlu dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian murid, sehingga kebutuhan dan kemampuan murid selaras dengan tujuan pembelajaran. Ketika kita telah menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, selanjutnya adalah menyiapkan suasana kelas yang nyaman, teratur dengan pengaturan manajemen kelas yang baik. Misalnya, hubungan individu antara guru dan murid yang erat. Guru menjadi contoh yang baik, adanya disiplin positif dan keyakinan kelas. Setelah melakukan pemahaman terhadap murid dan memetakan kompetensinya, maka bagian selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi dapat kita lakukan baik mencangkup konten, proses maupun diferensiasi produk. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Kebun.
Kata apa? Makanan. Benar? Benar. Betul sekali. Laut. Tangan untuk kaki. Masih ada kata lagi. Pak Resi. Kira-kira kata lapar itu berhubungan tidak dengan rantai makanan dan ekosistem? Berhubungan. Kenapa bisa berhubungan? Kalau kita manusia lapar, bikin apa? Makan. Kalau hewan lapar, cari makanan. Kalau tumbuhan butuh makan atau tidak? Butuh. Ibu mau mempunyai sebuah video tentang cerita pendek yang mana tokoh-tokoh yang ada di dalamnya nanti pasti kita kenali. Tokohnya adalah katak, ada tumbuhan, ada ular, ada jangkrik. Ini apa? Matahari. Mana kira-kira? Ini belalang atau apa? Kalau didengar dari suara-suaranya sepertinya ini jangkrik, kan? Itu ada suara-suara jangkrik, berarti itu jangkrik, bukan belalang. Ada kata. Coba saya ulangi. Coba saya ulangi. Dengarkan percakapannya. 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Manakah yang kira-kira? Manakah di antara dari komponen-komponen yang ada tersebut yang merupakan produsen? Konsumennya yang mana? Ulat. Oke, jadi produsennya siapa tadi? Semua keluar dari tempat duduknya, Dennis. Ya. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sana. Dalam melakukan diferensiasi, murid dapat memaknai materi yang dipelajari baik secara mandiri atau kelompok kecil maupun kelompok yang lebih besar, dan dapat pula dilakukan dengan kegiatan yang bervariasi, yakni dengan mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, seperti dengan memanfaatkan video pembelajaran, benda nyata, infografis atau gambar, bacaan, ataupun dengan memainkan peran, bahkan dengan praktik langsung. Ya. Ulat. Kita? Latifah? Ini ekosistem apa yang warna hijau? Nggak apa-apa, terbalik. Berperan sebagai produsen dan dia berperan menjadi konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan menjadi Apa? Pengurai. Oke, berikan tepuk tangan untuk Dennis. Berikan. Wow. Akan dikerjakan sesuai dengan apa yang telah kita perhatikan tadi di video, baca di buku, maupun dari info-info dan gambar-gambar yang telah saya berikan tadi. Rantai makanan adalah proses transfer energi makanan pada suatu ekosistem.